Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah waktu berlalu dengan cepat, tetapi tampaknya tahun-tahun ini hanya meninggalkan jejak pada diri saya dan saudara Xiaoyan, tetap tidak berubah. Sambil berbicara, Hua Buyu mengulurkan tangannya dan memegang tangan Xiaoyan dengan erat. Meskipun hubungan di antara mereka mungkin tidak sedalam itu, tetapi itu juga merupakan persahabatan yang langka dalam tahun-tahun yang panjang. Saudara Buyu, apa yang terjadi dengan rentang hidup Anda? Karena seharusnya tidak seperti ini. Tanya Xiaoyan sambil menatap Hua Buyu yang tua. Sudah ada aura kematian di tubuh saya. Meskipun saya tidak terluka, tetapi saya menikmati proses penuaan dan menunggu akhir kehidupan saya. Dalam tahun-tahun yang panjang, jika tidak ada yang bisa dipegang, mengapa saya bertahan harus hidup untuk waktu yang lama? Hua Buyu tersenyum, seolah-olah dia telah melihat esensi kehidupan, karena bunga akan layu dan mati, dan itu adalah keadaan normal di dunia. Sebelum saya mati, saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa bertemu dengan saudara Xiaoyan lagi. Dan ini adalah keberuntungan saya. Kata Hua Buyu sambil terus tersenyum. Namun Xiaoyan tidak membujuknya. Bagaimanapun setiap orang punya kehidupannya sendiri. Jadi Xiaoyan tidak akan ikut campur. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami Hua Buyu selama ribuan tahun ini. Dan ini mungkin adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Namun keduanya tidak membicarakan semua hal seperti yang mereka bayangkan. Mereka bahkan tidak minum anggur. Setelah menyesap teh, Xiaoyan berdiri. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan mengecewakan orang lain. Tidak mengecewakan dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Saudara Buyu, selamat tinggal. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Hua Buyu tersenyum. Saat ini dia lebih terlihat seperti peri, namun dia juga tidak menjawab, karena dia tidak membutuhkan jawaban apapun sekarang. Setelah Xiaoyan kembali ke kapal dewa kuno, mata Long Yi masih tertuju pada bintang merah. Long Yi, apakah ada fluktuasi khusus pada bintang ini? Xiaoyan bertanya perlahan, namun Long Yi menggelengkan kepalanya. Ini dulunya adalah jantung leluhur Dewa 9 Yin, tetapi sudah lama habis dan tidak ada yang tersisa. Kata Long Yi dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Xiaoyan berhenti sebentar. Selama Taisu menghancurkan kekosongan Laut Barat, bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskan bintang merah dengan sumber dayanya yang besar? Hanya saja saya tidak tahu bagaimana Hua Buyu yang lainnya bisa bertahan hidup. Namun jelas bahwa bintang ini juga telah dimusnahkan secara brutal. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak lagi tinggal berlama-lama di bintang ini. Kemudian dia memejamkan matanya sedikit. Segera jiwa kekosongan melonjak seperti mata Xiaoyan yang dapat melihat seluruh kekosongan Laut Barat. Dan dia terus memperluas kekuatan jiwanya tanpa batas. Setelah itu, sebuah lubang hitam muncul dan kapal dewa kuno tenggelam di dalamnya. Ketika muncul kembali, kapal dewa kuno telah mencapai tepi Laut Barat dan mendekati kekosongan Beiming. Jelas ini tidak lagi sebanding dengan kecepatan, karena Xiaoyan dapat berteleportasi. Bagaimanapun dia benar-benar dapat menggunakan jiwa gua kekosongan, jadi dia dapat terteleportasi secara langsung. Lagi pula dalam dunia sensi tidak ada aturan untuk menghalangi Xiaoyan. Jadi hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat terus bergerak. Tetapi gerakan semacam ini juga menghabiskan kekuatan jiwa Xiaoyan. Kali ini, gerakan itu adalah yang terjauh yang pernah dicoba Xiaoyan. Jadi setelah gerakan itu selesai, Xiaoyan tiba-tiba merasa pusing dan jiwanya sedikit geli. Yang menunjukkan bahwa ini adalah batas kekuatan jiwa Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan menggunakan bahtera, bahkan jika itu berjalan dengan kecepatan penuh, dia harus melewati beberapa lubang hitam dan akan memakan waktu setidaknya belasan tahun untuk mencapai tujuan. Namun dengan Xiaoyan yang memiliki jiwa gua kekosongan, dia bisa tiba di sini dalam sekejap. Jadi dia merasa bahwa jiwa gua kekosongan adalah teknik teleportasi yang menakjubkan.
Sekarang, Soyen harus pergi ke pemakaman Dewa Kekacauan. Bagaimanapun, Soyen harus mengirim Xiao Yueli kembali ke kosongan Beiming. Lagi pula, Xiao Yueli adalah Hades, dan karena Raja Tianshang telah pergi ke dunia gunung dan lautan, jadi Xiao Yueli harus bertanggung jawab atas Hades sekarang. Dan dia tidak bisa pergi lama-lama. Setelah gerakan ini, kekuatan jiwa Soyen sangat lemah. Namun meskipun Soyen telah meminum pil pemulih jiwa sebelumnya, tetapi efek pil tersebut tidak banyak berpengaruh. Oleh karena itu, Soyen langsung menelan pil pemulihan jiwa semuanya. Di waktu berikutnya, Soyen hanya bisa bergerak maju di kapal dewa kuno sampai Soyen pulih. Setelah dia melewati lubang cacing dan tiba di kekosongan laut utara, Soyen bertanya, "Yueli, di mana Wang Cai? Saya butuh dia untuk membawa saya ke pemakaman Dewa Kekacauan." Soyen langsung menjelaskan tujuan perjalanan ini kepada Xiao Yueli. Setelah mendengar ini, Xiao Yueli segera bersiul. Setelah tiba di kekosongan laut utara, dapat dirasakan dengan jelas bahwa nafas Xiao Yueli semakin cepat. Bagaimanapun ini adalah tempat tinggalnya. "Ayah, tunggu sebentar, karena dia harus datang dengan kecepatan penuh," jawab Xiao Yueli sambil tersenyum. Pada saat ini, kapal dewa kuno mengambang di kekosongan laut barat. Tempat ini jelas berbeda dari kekosongan laut barat, karena lautan kekosongan tidak sepenuhnya gelap. Tempat ini tertutup kabut dan merupakan tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Namun setelah datang ke sini, Soyen memejamkan matanya. Meskipun dia tidak berbicara, dia juga memperhatikan fluktuasi nafas Ye Beijing. Bagaimanapun peran kekosongan Beiming di Sensi tidak tertembus dan dapat dikatakan sebagai inti yang mutlak. Jadi membawa Ye Beijing di sini sebenarnya tidak menguntungkan bagi dunia Sensi. Lagi pula Ye Beijing bukanlah orang Sensi. Tetapi kali ini Soyen tidak akan pergi ke dunia bawah. Dia hanya mencari pemakaman Dewa Kekacauan, tempat yang menyerap semua benda mengambang di seluruh dunia Sensi. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya terbang masuk dari kehampaan yang berkabut. Cahaya itu tampak sangat kuat dan sangat cepat. Bahkan kapal dewa kuno tidak membatasinya, tetapi membiarkannya masuk. Kemudian pelangi panjang itu langsung berlari ke arah Xiao Yueli. Tanpa diduga, Xiao Yueli mengangkat kakinya dan menendangnya begitu dia mendekat, sehingga seekor anak anjing gemuk terbang keluar, berguling-guling di tanah dan dengan cepat berlari ke kaki Xiao Yueli lagi. Setelah itu dia menjulurkan lidahnya dan menjilat sepatu bot Xiao Yueli. Ekor kecilnya bergoyang-goyang dan dia tampak sangat senang. "Wang Cai, ayah saya punya sesuatu untuk diceritakan kepada Anda," Xiao Yueli berkata dengan serius. Meskipun dia tidak berbicara bahasa manusia, dia bisa memahaminya. Orang lain mungkin mengabaikan apa yang dikatakan Xiao Yueli. Mendengar itu, telinga Wang Cai langsung berdiri, berbalik dan kemudian menemukan Soyen. "Saya harus pergi ke harta karun Dewa Kekacauan lagi. Terima kasih." Pertama kali Soyen mencari pemakaman Dewa Kekacauan, Soyen menggunakan binatang kekosongan, dan sekarang melalui Wang Cai, yang awalnya adalah binatang kekosongan. Soyen seharusnya dapat menemukan pemakaman Dewa Kekacauan yang bebas di kekosongan laut barat. Setelah Wang Cai mendengarnya, dia bergegas keluar dari kapal dewa kuno, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Apakah tidak apa-apa dia pergi sendiri? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat berani. Xiao Yueli mendengus dingin. Jelas kesetiaan Wang Cai tidak dilakukan lagi. Namun tidak ada yang tahu sudah berapa lama. Wang Cai berubah menjadi pelangi panjang lagi. Kemudian Wang Cai membuat suara gonggongan anjing yang sangat tidak bermartabat. Tapi hanya Long Yi dan Xiao Yueli yang bisa memahami di sini. "Ikuti dia." Setelah Xiao Yueli berbicara, Wang Cai meluruskan cakarnya dan memimpin arah kapal dewa kuno. Namun butuh waktu untuk menemukan pemakaman Dewa Kekacauan, karena Xiao Yan tidak dapat menemukan kuil kuno secara langsung, seolah-olah kuil itu telah dilupakan oleh waktu.
Sekarang ada 9 rantai besi berbintik-bintik di sana, dan 9 orang yang melahap kehampaan itu masih berada di depannya. Kemudian 3 karakter pemakaman dewa kekacauan tertulis di kuil kuno tersebut. Meskipun Xiaoyan datang ke sini untuk kedua kalinya, tapi kuil kuno itu masih penuh dengan misteri. Meskipun kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, bahkan sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi ketika Xiaoyan datang ke sini, dia masih merasa kagum. Saat kapal dewa kuno masuk, kuil itu menghilang bersama pemakaman dewa kekacauan. Bagaimanapun, kuil kuno itu adalah pintu masuk sebenarnya ke dalam pemakaman dewa kekacauan. Kemudian sebuah lubang cacing kecil muncul. Setelah masukinya, itu adalah pemakaman dewa kekacauan yang sebenarnya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.